Halo, selamat pagi. Pagi Luse. Maaf, tadi Sebentar ya Luse ya. kamu nelpon saya masih nyapu ngepel. Iya nggak apa-apa Luse. Ini saya Sebentar. lagi di luar ini, lagi di lobi. Ada apa? Sampai berantakan keringetan. Oke. Sabar ya. Ini. Sorry, bener. Panik, sibuk. Gimana? Ada masalah apa kamu? Gini ceritanya. Ngomongnya intinya aja ya. Tadi pagi itu kan saya nyuci baju. Nyuci baju itu kan memang kan banyak baju itu kan, baju majikan saya sama bajunya kakek nenek. Tapi kakek nenek kan di lantai atas yang sebelahnya lagi. Kalau pagi saya kesana ngambil, dicuci di rumah saya, di rumah majikan saya kan gitu. Nah, bagian yang keras-keras, baju yang kayak celana jeans atau celana yang baju yang keras gitu, intinya itu pakai mesin cuci. Tapi untuk baju yang agak lembek gitu, baju yang biasa gitu, kaos-kaos gitu pasti dicucinya pakai yang tangan kan gitu. Dulu masuk ke mesin cuci pun itu harus direndam dulu di ember, semuanya dibagi-bagi, dipisah-pisah. Yang di mesin cuci masukin mesin cuci, dan yang dipakai tangan dicuci pakai tangan. Nah tadi pagi itu gara-gara cuman apa tuh namanya sih, handuk kecil apa namanya ya, handuk kecil lah ya, handuk kecil itu udah cuci bersih itu yang pakai tangan karena barang di sama baju-baju yang dicuci pakai tangan ya kan. Handuk bersih itu warnanya putih karena ada handuk besar yang tadinya sama dipakai pemutih, jadinya aku rendam bareng. Tapi karena handuk kecilnya itu punya nenek kecil, jadi aku ambil, aku pisahin, aku cuci pakai tangan. Nah setelah dicuci udah bersih, dibilas bersih gitu kan. Dan aturannya si nenek juga itu kalau nyuci pakai mesin cuci, cucian yang pertama air sabun itu dibiarin terbuang, tapi cucian air yang kedua sama ketiga kita harus ngambilin ke ember gitu, dari selang itu airnya nggak dari selang. Cucian bilasan yang kedua sama ketiga itu harus kita ambilin ke ember gitu ya amat kan. Nah habis itu handuk kecil yang tadi udah saya cuci bersih itu karena hari ini memang cucian saya banyak banget, ada nyuci cuangtan juga, spray saya gitu kan, handuk-handuk yang tadi aku pisahin juga ada ember 5 kalau nggak salah, itu nggak muat loh, saya itu udah keisi air semua. Nah handuk dia yang kecil itu udah bersih, tapi kerendam air yang bilasan air kedua tadi itu. Namanya juga bilasan air kedua pasti ada sedikit pau-pau kan, ada sedikit itu air sabun gitu kan, busanya ya kan? Nah ya ketika karena mesin cuci saya itu kalau nunggu air ketiga itu dia keluarnya sedikit gitu, jadi agak lama. Jadi setiap waktu kalau mau bilasan air ketiga pasti saya pergi dari cucian kamar, jadi cucian baju, terus saya cuci muka, gosok gigi, saya tinggal begitu kan. Habis itu saya ganti baju yang biasa bebas yang sehari-hari saya pakai. Karena kalau saya cuci baju itu udah itu panas, jadi saya pakai yang biasa yang agak light tone gitu, ya kan. Nah ketika saya ganti baju itu di dalam kamar, udah gosok gigi, cuci muka, saya kan kamar ganti baju tuh, dianya orangnya nggak bisa diem loh dianya tuh masuk ke tempat cucian sana, ya kan, nggak tahu lah itu ngapain, pokoknya keluntang-keluntang begitu kan. Memang dia orangnya nggak bisa diem. Ketika saya udah selesai semuanya, aku kembali ke tempat mesin cuci, saya nganu bilasan air yang ketiga, saya jemurin baju. Nah dia datang tuh, tiba-tiba dia datang lagi. Dia bilang gini, aku tanya sama kamu ya, aku bilang gitu kan, itu handuk kecil itu udah dicuci apa belum? Nah saya jawab, udah, aku bilang gitu kan. Dia bilang gini, udah kok banyak itunya, air sabunnya katanya. Nah aku bilang, itu karena rendaman air dari mesin cuci bilasan air kedua, aku kan bilang gitu kan ya. Habis dia bilang gimana lagi, dia bilang gitu, seharusnya kan kalau habis dicuci pakai tangan kan diituin, dikipas-kipasin pakai tangan air yang keluar dari ember yang itu, harusnya nggak begitu banyak sabun gitu. Ya kan aku udah bilang tadi itu udah bersih, aku bilang gitu. Itu karena air sabun itu adalah air bilasan kedua, kan begitu. Dianya ngomongnya makin itu, katanya aku bilang, katanya apa namanya tuh,
pokoknya dia makin keras nadanya gitu kan. Aku bilang aku ngomong tuh dia mudeng apa enggak sebetulnya, kan aku bilang begitu. Habis dia bilang gini, ya udah lain kali air bilasan kedua itu nggak usah buat ngerendam baju gitu kan. Lah handuk itu ya loh saya, handuk itu saya rendam ke bilasan yang kedua itu karena nggak ada ember lain. Kalau masih ada ember yang kosong ya kan, handuk kecil itu nggak mungkin saya masukin ke situ. Pasti saya pisahkan ke ember yang kering, kan begitu. Tapi karena memang ember semuanya kepake, yang satu buat ngendam handuk, yang satu buat ngendam spray, yang satunya lagi buat kaos-kaos, gitu. Intinya semuanya kena air, gitu kan. Lagian pula loh handuk kecil tadi itu yang kerendam air kedua itu, nanti saya bilas lagi pakai air bersih. Karena masih ada baju yang saya cuci pakai tangan itu belum saya bilas pakai air ketiga. Jadi ketika nanti saya bilas baju yang saya cuci pakai tangan, bilasan ketiga saya bilas lagi, handuk yang kecil itu pun nanti saya bilas lagi pakai air bersih. Pastilah, itu menurut kamu ya. Terus yang dipermasalahkan ini gimana, amamu nggak terima gitu? Dia kayak semacam nggak terima gitu, kayak semacam kayak handuk saya kok ditaruh air yang kotor. Mungkin pemikiran dia air itu kotor banget gitu, menjijikan banget gitu mungkin. Sampai dia tuh ribut sama saya pagi-pagi, omongnya nadanya keras begitu. Ya saya pun yang ngomongnya juga begini, memang suara saya udah begini kan, bukan saya yang ngebentak-ngebentak gitu kan. Habis itu dia nggak terima. Saya juga tanya ke dia, jadi masalahnya apa? Aku bilang gitu kan. Semua baju yang saya cuci di sini tuh bersih. Saya nggak mungkin kasih barang ke kalian itu barang yang kotor. Aku kan bilang begitu. Dia bilang katanya pokoknya sekarang baju yang bersih itu intinya itu nggak boleh direndam pakai air kedua. Loh yang siapa ya? Aku juga nggak setiap hari loh ngerendam air baju yang udah bersih ataupun apapun itu pakai air yang keluar dari mesin cuci. Itu karena embernya aja lagi kepake semua. Karena kalau airnya intinya kita nggak bodoh-bodoh amat sih masalah kerjaan. Kamu udah 7 tahun di situ. Makanya lagian kalau misalkan airnya nggak aku sisain terus akunya nganggur, katanya nanti ditanya kamu ngapain, kok airnya nggak diambilin dari selang gitu katanya. Lah karena ya udah intinya kan nanti juga ada intinya ya loh ya. Sebetulnya itu kan hal kecil banget gitu kan. Andai kata saya bilang ke majikan saya nih ngomong masalah gitu, nanti juga saya bilas kok untuk air yang ketiga karena baju yang aku cuci pakai tangan pun belum saya bilas pakai air yang ketiga. Kan kamu bersih. Belum selesai nyuci tadinya, terus kamu ganti baju selesai. Dulu. Itu saya lagi kamu nggak jelasin ke ama kamu, wah hameyoshi-wan, kamu kan belum selesai, woto hameyoshi, kamu nggak jelasin kayak gitu. Aku udah bilang loh, dia pun tahu yang di depan aku ember, di depan aku yang ada kaosnya saya juga, ada kaosnya anak majikan saya, itu tuh dia tahu itu belum dibilas pakai air ketiga, dia tahu itu, dia ngeliat saya cuci baju bukan setahun 2 tahun. Kalau ya udah 7 tahun setengah sih, sekarang udah bulan 7 tahun setengah saya di sini, dia tahu ngelihat saya nyuci baju gimana, selalu ribut. Misalkan gini, cara dalam dia gitu kan ya, namanya dia itu kan kadang-kadang berwarna gitu kan ya, terus saya pisahkan gitu kan, saya pisahkan misalkan dengan yang lain gitu kan, dia tuh juga merasa gitu, saya pisahkan kan ada artinya, karena baju-baju yang saya cuci itu kadang ada baju saya warna hitam, ada baju yang kan takutnya nanti punya dia rusak, nanti dikiranya aku yang rusakin, campur-campur kan begitu. Udah baik saya pisah-pisahin, airnya pun bersih, setiap hari itu kekurangannya begitu. Kayak setiap apa yang saya kerjain setiap pagi tuh dia cari gara-gara begitu. Ini sementara kan kayak gitu ceritanya ya, intinya kamu ada merasa si amanya nyalahin kamu, dan apakah kamu telepon saya ini supaya saya ngomong sama ama kamu atau cuman ya sekedar kamu curhat, kamu pengen nangis, kamu pengen melampiaskan ke saya, nggak apa-apa. Jadi kamu gimana? Untuk sekarang aku curhat aja kalau gitu kan ya. Tapi aku udah punya niat nanti malam aku mau bilang sama majikan saya gitu kan ya. Kalau tadi pagi aku ribut sama mama kamu. Nggak apa-apa, gitu. Jelasin. Tapi ributnya kamu nangis nggak apa-apa. Hari ini aja gitu. Iya, aku bilang sama gitu. Aku jujur sama majikan saya nanti malam kalau dia pulang kerja, aku mau bilang saya ribut sama mamahnya dia itu bukan cuman hari ini aja, tapi sering.
Iya, kamu Gimana jelasin karena majikan kan nggak 24 jam sama kamu, nggak ngerti apa perlakuan ama kamu sama kamu, amanya masih waras. Orang kalau waras masih kayak gitu tuh makan hati setiap hari, apalagi kerja kamu tuh banyak bersih-bersihnya. Ya, Ya toh? makanya kebanyakan orang bilang, oh kamu di sini nggak ada laurencia, nggak ada jompo, nggak ada kecil gitu kan. Enak ya bisa jalan-jalan ke taman, bisa tidur lama segala macam. Boro-boro loh dari pagi saya bangun jam 7 ya kan. Bangun setengah 7 sebetulnya. Sampai nangis kamu ya Allah, mesaknya banget, kasihan. Terus kamu tuh kerjanya udah banyak, nemuin ama kamu setiap hari kayak gitu. Saya tahu perasaan kamu, makanya kamu waktu mau perpanjang kontrak juga berat. Terus kita juga sebenarnya udah menyetujui kamu untuk dipindah majikan ya. Yowes nangis nggak apa-apa. Kamu nangis, saya buat pelampiasan kamu, saya nggak apa-apa karena namanya kerja memang berat, saya ikut orang memang berat, apalagi kamu udah 7 tahun di situ, adaptasi di situ udah lama, bagaimana karakter ama kamu udah tahu, sampai kamu masakin buat majikan itu sampai 17 orang, 25 orang, kalau waktu ngumpul ya, sampai polisi datang didenda kayak gitu, waktu COVID ini ya kan, sampai didenda. Jadi itu kelalaian majikan kamu, sampai ada kelalaian seperti itu. Jadi majikan juga nggak ada kapok-kapoknya memperlakukan kamu seperti itu. Kita kayak kerja romusa aja. Sebenarnya kita itu udah ngerti. Agensi kamu, saya pun menyetujui untuk mindah kamu. Kamu nggak sanggup, saya nggak maksa. Tapi majikan kamu malah merayu kamu ngasih tambahan gaji 3.000 terus. Tapi kamu semakin lama kan kamu makan hati. Dan ini kan diusahain terus kalau kamu pengen keluar dari situ, dan saya pun juga udah mendesak sama agen kamu untuk keluar dari situ, tapi majikan kamu nggak bisa melepas, jadi susah. Kalau kita nanti ujung-ujungnya kan kamu bisa lapor 1955 nanti ujungnya kamu tidak ada tidak ada alasan yang tepat gitu loh, karena pindah majikan kan enggak. Terus nanti kalau misalnya diurusnya juga kayak gitu. Majikan saya ngegaji saya. Gitu, terus karena diurusnya bertele-tele saya kalau udah telepon itu nanti 1955 misalnya nggak bisa ngurusin, nanti larinya udah ke pengacara. Jadi kita itu bolak-balik datang ke Depnaker yang ngurus pengacara karena majikan tidak mau tanda tangan kayak gitu loh. Maka dari itu. Jadi gini solusinya, kamu nanti malam tetap cerita sama majikan dulu. Kamu kalau digituin, diperlakukan kayak gitu sama ama, ada masalah kecil terus harus berantem, Tashausen, itu kamu nggak terima. Kamu ngomong aja sama majikan biar majikan tegur ama kayak gitu loh. Karena kalau selama ini kamu udah 7 tahun di situ, seharusnya mereka itu ngerti pekerjaan kamu tuh bagaimana. Jangan kamu udah 7 tahun mereka malah memperlakukan kamu seperti ini. Jadi seakan-akan kamu tuh gimana ya, udah kayak nggak fokus, udah apa-apa, nggak boleh. Jadi mereka harus ngerti. Jadi kamu ngomong sama majikan itu dulu ya, nanti majikan responnya gimana. Kalau majikan nggak ada respon, kamu telepon saya lagi, saya ngomong sama agensi biar kita datang atau kita pelayanan atau gimana, biar agensi yang ngurusi gitu loh, biar saya yang ngurusi. Jadi sementara kamu lapor sama majikan dulu ya. Iya loh, tadi juga aku bilang maksudnya gitu, maksudnya aku tadi sampai aku depan dia tuh tadi aku sampai ya Allah ya. Ya ini sementara kan kondisinya virus ya, virus corona. Semua yang pengaduan ke saya ini mayoritas ya 99% ini mengalami tekanan batin ya toh, karena ya satu majikan semua pada di rumah. Yang kedua, pasien-pasien memang bawel saat-saat ini. Dari dulu sih sebenarnya sama. Yang ketiga, kita itu sudah nggak keluar, nggak ada hiburan, nggak ada apa. Jadi semuanya emosinya tuh tinggi gitu loh. Jadi saya bisa menyadari kalau masalah ini. Makanya bagaimanapun kita nggak perlu yang nggak perlu berantem, cukup hari ini. Makanya selesaiin sama majikan dulu. Nanti majikan responnya gimana, saya bisa ngomong sama agensi kamu ya. Iya. Oke, itu aja. Intinya cuma itu kok. Majikan. Sebetulnya gini sih, aku sebetulnya juga udah bilang ke si neneknya langsung. Aku bilang gini, kalau nggak suka saya, aku bilang ke anak kamu, aku bilang cari yang baru, saya pulang, saya nggak masalah, gitu kan. Ataupun saya ganti majikan pun saya juga pengen dari dulu. Aku bilang, aku
bilang gitu sama dia kan. Dia bilang, kamu ini ngomong apa? Katanya gitu kan. Orang kamu dikontrak kok sama anak saya dibayar. Dibayar, tapi kalau perlakuan orang majikan kamu seperti ini ya semua nggak terima. Dia pernah ngomong kayak gitu kan, tapi saya mau jelasin lagi percuma karena dia orangnya nggak mudah. Tuh ya. Orang-orang yang seperti ini nggak bisa diajak komunikasi, say. Jadi yang harus bisa mengertiin kamu ya majikan kamu yang gaji kamu, laporin aja. Jadi ama yang setiap hari majikan nggak bisa lihat perlakuannya ya kamu laporin sama majikan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya menyetujui kamu lapor sama majikan kamu biar kedepannya itu lebih baik gitu loh. Nggak harus kayak gitulah. Ngomong aja baik-baik. Jelasin kalau kamu salah, dijelasin dengan baik kayak gitu aja. Nggak perlu nada tinggi, berantem apa sehingga kamu bisa nangis, bisa sedih, bisa nggak mood kerja, nggak ikhlas. Apa hal-hal seperti ini tuh yang diminta kita kan jangan sampai terjadi gitu loh. Jadi nggak apa-apa, saya bertanggung jawab masalah kamu. Jadi saya bertanggung jawab juga kalau kamu nanti lapor sama majikan, apapun yang terjadi saya bantu kamu ya. Ya wes gitu aja ya. Gitu aja. Nanti saya tunggu informasinya. Ntar malam setelah kamu ngomong sama majikan gimana ya, saya tetap tunggu ya. Saya bantu. Oke. Saya mau ganti majikan sih. Siap. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Ya udah gitu aja ya, baik-baik kerja dulu, sabar ya. Kamu hari ini udah nangis, udah curhat sama Lose, mudah-mudahan kamu bisa lega. Nggak apa-apa, saya buat pelampiasan kamu, nggak apa-apa. Saya sabar, saya bisa ngertiin kok, oke? Ya wes, yo bye-bye. Lega setengah sih, leganya lagi nanti malam kalau ada cerita ke majikan saya itu lebih lega lagi. Oke, bye-bye. Makasih ya Lose ya. Yo, bye-bye. Jayo. Oke teman-teman, itu tadi ada keluhan dari mbaknya dari jam 9 tadi. Sebenarnya udah minta saya nelpon, tapi saya masih sibuk nyapu ngepel kalau pagi, karena saya kalau selama corona ini jadwal kerja saya itu banyak siangnya ya, diganti siang paginya, jadi saya masih bisa nyapu ngepel, bisa bersih-bersih di mes ya. Jadi itu tadi penjelasannya Mbak PMI yang lagi sakit hati, yang lagi curhat, yang lagi nangis, pokoknya semua ditumpahkan ke saya dengerin, saya bisa, insya Allah saya bisa bantu. Tapi tadi mbaknya masih mau ngomong dulu sama majikan, mudah-mudahan bisa teratasi, nggak sampai berantem berkepanjangan. Oke, pokoknya kerja yang hati-hati. Kalau sekiranya kamu tuh benar, kamu ngomong aja, jelasin dengan baik sama orang yang memperlakukan kamu nggak baik kayak gitu. Jadi dijelasin baik-baik, nggak usah nada tinggi. Jadi ya saya tahu kalau pas lagi sakit hati kayak gitu nada kita tinggi, nggak bisa ngontrol emosi kita, itu kan pikirannya masih ya gimana, karena suasana kondisinya seperti ini ya, bagaimanapun kita harus tetap sabar kayak gitu. Tapi sabarnya memang ada batasnya, tapi mau gimana lagi, kita kembali lagi, kita di sini kerja kayak gitu aja. Jadi seberat apapun masalahnya pasti ada solusinya ya. Yang penting ada sabar. Oke, berdoa selalu, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Bye bye.